Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Daniel Hermawan di sini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai final project kami yang membahas tentang kerangka eksekusi daya tarik. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nawal Ashrala, ada Atala Rifki, ada Evan, dan juga ada Alfarizi. Saya akan membahas tentang testimoni. Jadi jenis konten yang saya gunakan adalah video testimoni. Jadi jenis konten yang saya gunakan adalah video. Nah, jenis kontennya adalah di mana modelnya memberi penjelasan terkait produk yang telah digunakan, seperti berapa lama produk tersebut telah digunakan, dampak di kulitnya, bagaimana cara menggunakan produknya, dan juga hasil yang didapatkan setelah menggunakan produk. Berikut adalah pesan yang ingin disampaikan oleh merek. Nah, brand yang saya pilih adalah Skintific. Skintific adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, lebih spesifiknya skincare atau perawatan kulit. Skintific memiliki slogan yaitu Repair Your Skin Barrier. Skintific memiliki tujuan untuk memperbaiki lapisan kulit dengan menggunakan produknya. Dari video testimoni yang telah di-play di slide sebelumnya, pesan yang ingin disampaikan oleh Skintific adalah di mana produknya memiliki keunggulan dalam tekstur sunscreen yang lebih ringan di kulit, mudah menyerap, dan juga mencegah sunburn. Media yang digunakan dalam mengkomunikasikan konten. Skintific lebih berfokus pada pemasarannya seperti menggunakan media sosial, Instagram, dan juga TikTok. Skintific menggunakan platform tersebut karena memiliki engagement yang lebih tinggi, sehingga dapat mencapai audiens dimanapun tidak melihat geografis. Berikut adalah efektivitas konten dalam menjangkau audiens. Konten tersebut telah dipost pada akun TikTok Skintific yang memiliki jumlah followers 1,3 juta yang akan menjangkau audiens yang cukup luas. Selain itu, karena video tersebut dipost pada feeds TikTok yang bersifat permanen dan tidak hanya ada selama 24 jam, sehingga audiens juga dapat memutarkan videonya kembali kapanpun. Berikut adalah contoh atau tanggapan dari audiens. Di sebelah kiri ada screenshot yang membahas tentang produk yang digunakan, yaitu sunscreen yang dikeluarkan oleh Skintific. Beberapa tanggapannya adalah uh, teksturnya gemoy banget. Kalau boleh tahu berapa harganya? Biasa netizen menanyakan mengenai produknya. Dan juga ada yang memberi tanggapan, yaitu kemarin aku beliin ibuku ini dan emang bagus, cocok juga biar kulit terlindungi. Perkiraan biaya untuk testimoni adalah kurang lebih gratis karena testimoni bersifat sukarela dan juga hasil dari penggunaan kita yang kita ulaskan sejujur-jujurnya. Sekian dari kami, berikutnya akan dilanjutkan oleh Potongan kehidupan atau video slice of life yang merupakan kerangka eksekusi yang akan dibahas selanjutnya. Yang potongan kehidupan atau slice of life adalah salah satu kerangka eksekusi yang dapat digunakan dalam pemasaran konten untuk menunjukkan solusi atau sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, berikut ini adalah jenis konten yang digunakan oleh Gojek. Berikut adalah tampilan daripada iklannya. Di samping ini dapat dilihat bahwa iklan Gojek yang digunakan merupakan video slice of life untuk mempromosikan salah satu fiturnya, yakni ada 3 fitur, yaitu Gojek, Gokar, dan juga Gosen. Dari iklan tersebut dapat dilihat bahwa audio background yang digunakan pada video tersebut cenderung menenangkan sesuai dengan pesan bermakna yang ingin disampaikan oleh Gojek melalui iklannya.
Teks yang digunakan juga menggunakan font yang sederhana dan mudah dibaca. Untuk kalimatnya itu sendiri sangat mendalam, bermakna, mudah dipahami, dan memberikan solusi bagi audiens dalam kehidupan sehari-hari. Visual yang ditampilkan pada video juga sangat sesuai dan juga relate dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan masyarakat kota sehari-hari. Kemudian pesan yang ingin disampaikan sendiri dari Gojek itu bahwa bagaimana Gojek itu selalu hadir di tengah-tengah persoalan yang dialami masyarakat melalui fitur-fiturnya, yakni Gojek, Gokar, dan juga Gosen. Di mana fiturnya itu sangat dapat diandalkan, terutama dalam hal transportasi di situasi sulit sekalipun. Gojek juga berusaha menyentuh perasaan dari audiensnya melalui visualnya yang menunjukkan effort dari mitra Gojek itu sendiri. Di mana mitra Gojek ini sendiri disebut sebagai penjaga amanah, yang berarti mereka peduli terhadap kenyamanan dan juga keamanan pengguna jasanya. Tagline dari Gojek yakni pasti ada jalan juga tercantum dalam video sebagai bukti bahwa Gojek ingin selalu ada di tengah persoalan audiens dan memberikan solusi yang terbaik. Media yang digunakan sendiri ada dua yang tepat menurut saya, yaitu adalah YouTube dan juga televisi, karena audiens yang menggunakan media ini tergolong sesuai untuk keluarga selaras dengan tujuan Gojek dalam kontennya. Gojek juga menggunakan platform ini karena cocok dengan iklan video slice of life yang memiliki durasi cukup panjang dan style iklannya juga cocok dengan platform atau media tersebut. Efektivitasnya sendiri itu dalam menjangkau audiens sangat tinggi sebenarnya karena konten ini cenderung menyentuh perasaan dan relate dengan kehidupan masyarakat atau audiens. Gojek juga menggunakan visual yang tepat di mana latar belakangnya menggunakan peristiwa dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Gojek juga menggunakan media atau platform yang tepat, yaitu YouTube dan televisi yang memiliki penggunaan yang cukup banyak, dan juga mayoritas penonton televisi dan juga pengguna platform YouTube adalah keluarga yang merupakan target yang sesuai bagi jenis konten ini. Ini merupakan contoh atau tanggapan untuk daripada konten audiens, yakni di mana iklan atau konten video ini yang disampaikan memiliki tanggapan yang dominan positif, komentar juga positif, banyak audiens yang cenderung juga terharu dan menganggap iklan ini sangat menyentuh hati dan menginspirasi. Untuk perkiraan biaya sendiri dari pre-production, terus kemudian production dan juga biaya post-production iklan ini sendiri mencapai 576 juta 400.000 untuk estimasi biayanya. Harga pasang iklannya sendiri untuk keempat stasiun TV ini cukup berbeda-beda, kurang lebih sama. Ini berikut ini merupakan tarif per 30 detik, di mana daytime lebih cenderung murah, prime time lebih cenderung mahal, karena prime time menggunakan waktu di mana eh, penonton televisi ini cenderung dalam keadaan yang lebih tenang dan juga tidak dalam waktu yang bekerja, jadi sudah santai. Jadi pengguna atau penonton dari media ini sangat banyak dalam waktu prime time ini. Oke, selanjutnya termasuk animasi. Yang pertama, jenis konten. Jenis konten yang digunakan adalah konten video animasi untuk promosi fitur GoMart pada Gojek. Animasi pada video tersebut disajikan sebagai orang tempelan kulkas yang hidup untuk berbelanja kebutuhan. Lalu pesan yang disampaikan oleh merek, konten tersebut adalah belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket, dirasa sangat membuang waktu dan tenaga karena di perjalanan yang terjebak macet, menunggu antrian, belum lagi memerlukan tenaga untuk membawa belanjaan yang banyak. Dengan berbelanja di GoMart, berbelanja kebutuhan sehari-hari menjadi mudah, hemat, dan tenaga. Cukup dengan satu aplikasi saja kita dapat berbelanja segala kebutuhan kita, tinggal menunggu dan kita sampai. Media yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, Gojek melakukan animasi berfokus pada iklan TV dan YouTube. Gojek memilih media televisi dan YouTube karena target pasar mereka adalah ibu rumah tangga yang umumnya lebih sering melihat TV dan YouTube. Lalu yang kedua, efektivitas konten dalam menjangkau audiens. Konten tersebut telah ditampilkan televisi dengan jumlah trafik yang besar. Hal ini membuat konten tersebar lebih luas, terutama dalam menjangkau target pasarnya. Selain itu, karena tersebut pada positif yang bersifat permanen dan tidak hanya ada selama 24 jam, sehingga audiens dapat mengutamakan videonya kembali kapanpun. Contoh tanggapan komen audiens, contohnya ada di sebelah kiri ini bisa dilihat, ini mengenai hasil animasi yang disajikan oleh Gojek untuk iklan GoMart.
Tanggapan audiens mengenai konten tersebut sangat positif dan banyak yang memuji hasil animasinya. Perkiraan biaya lebih dari 100 juta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dari kelas KPP, ingin menjelaskan tentang informatif. Jenis konten informatif yaitu adalah berita online. Berita online itu adalah pelaporan mengenai suatu peristiwa yang dikemas oleh media sebagai sarananya yang berisi mengenai sebuah peristiwa atau kejadian yang akan dipublikasikan berupa berita. Pesan yang disampaikan oleh mereka tersebut adalah contohnya yang pertama detik.com. Adalah sebuah platform berita online yang ditulis berdasarkan kejadian yang ada atau liputan dari reporter yang berada di lapangan informasi. Dengan adanya platform berita online, ini memudahkan pembaca berita untuk mendapatkan berita atau informasi terupdate. Untuk media yang digunakan dalam konsumsi konten, itu adalah media yang digunakan dalam konsumsi konten berita online ada banyak, yaitu detik.com, kompas.com, kompasiana.com, dan Tribunnews, dan lain-lain. Untuk efektivitas konten dalam menjangkau audiens itu ada dua. Yang pertama adalah berita yang dituangkan pada platform online dapat menjangkau audiens dengan sangat cepat. Karena pada zaman sekarang, semua orang dapat mengakses internet dengan mudah. Dan yang kedua, platform berita online sangat cepat menyebar. Karena berbentuk digital, bisa kita kirim kemana-mana ataupun menulis kembali. Dengan kata lain, terinspirasi dari tulisan orang lain, lalu dikemas dengan penampilan dan isi berbeda. Contoh tanggapan dan komentar atau komen-komen dari audiens. Di samping kiri adalah contoh tanggapan komen atau audiens terhadap berita KPK dituding pejabat DKI punya harta melimpah tapi tak wajar. Tanggapan atau komen audiens terlihat sangat mengkritik berita yang disajikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa audiens dapat dijangkau dengan mudah dengan adanya platform berita online. Perkiraan biaya mungkin gratis. Di sini gratis dari segi yang kita lihat dari penulis, karena di sini penulis hanya meliput dari apa yang sudah dapat. Jadi nggak bisa, mungkin tidak ada biaya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.